Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, akhirnya kita mendapatkan TV spot terbaru dari Aquaman and the Lost Kingdom. Sebelum akhirnya kita akan mendapatkan trailer keduanya yang kita bisa perkirakan bahwa trailer keduanya akan dirilis di bulan November tahun 2023. Karena kan filmnya kan akan tayang pada tanggal 23 Desember ya, mau mendekati era Natal. Jadi kemungkinan trailer kedua dari Aquaman and the Lost Kingdom bakal dirilis oleh Warner Bros di bulan November tahun 2023 ini Pak ya. Nah sekarang gua mendapatkan satu TV spot dari Aquaman and the Lost Kingdom yang bisa bilang dari kalian yang mengatakan, "Bang, coba reaction karena ini battle-nya Aquaman dan Black Manta bakal lebih dapet." Nah, oke ya. Nah sekarang aku mau lihat sedikit cuplikan TV spot dari Aquaman and the Lost Kingdom yang udah dirilis oleh insidernya Warner Bros. Discovery nih. Wah, gimana nih? Karena jujur aja ini adalah project DCU yang paling gua tunggu-tunggu banget setelah film The Flash kemarin ya. Jadi Aquaman and the Lost Kingdom ini akan melanjutkan kisah Aquaman dari film pertamanya, yang dimana dia akan menghadapi ancaman yang lebih besar ketimbang King Orm, saudara sendiri, yaitu yang udah berusaha untuk mengejutkan daratan, yang dimana bangsa Atlantis akan menguasai seluruh dunia. Itu di film pertama ya. Nah di film kedua ini akan lebih berfokus kepada dendamnya si Black Manta yang akan membunuh semua apa yang disayangi oleh si Arthur Curry ini alias Aquaman. Karena di film pertama kemarin dia udah dapat spotlight, tapi itu masih hanya sekitar cameo doang ya. Dan di film kedua ini akan menjadi senternya Pak, seperti itu. So aku mau lihat bagaimana pertarungan antara Aquaman dan Black Manta di versi TV spot ini. Well, langsung kita reaction skuy mengenai TV spot Aquaman and the Lost Kingdom. I'm supposed to be a king. Oh. Bring the land and the sea together. Oh. Always go as planned. Wah, asik. Man's as strong as before. Ancur juga kediamannya Thomas Curry anjir. Oke. I never draw this blade. Wah, asik. Taste blood. Black Trident. Wouldn't have it any other way. Oh, gila. Oke. Ini gua dapat banget sih mengenai Black Mantanya seperti apa, bagaimana dia udah dendam banget kepada si Aquaman ya. Dan literally ini akan jadi lebih brutal sih. Dan dari James Wan udah mengkonfirmasi bahwa pertarungan antara Black Manta dan Aquaman bakal jauh lebih berdarah ketimbang di film pertamanya. Karena kalau kita udah bandingkan dengan film pertamanya, dimana ketika si Black Manta pertama kali dia debut ya untuk bertarung dengan Aquaman dan Mera, ketika mereka udah sampai ke kota Paris kalau nggak salah ya, di film pertama itu, gua agak lupa. Tapi at least itu aja udah banyak banget darah Pak. Ini mana Black Manta ngegores tangannya Aquaman segala macam, dan literally darah pun diperlihatkan. Maka di film kedua ini katanya bakal lebih brutal dan jauh lebih intens antara Black Manta dan juga Aquaman, seperti itu ya. Dan kalau yang gua lihat dalam TV spot TV spot ini, gua melihat dendamnya Black Manta sangat nyampe banget ke gua, karena di development di film pertama udah dapet. Nah di film kedua akan jauh lebih dieksekusi lebih dalam lah ya, seperti itu. Dan ya cukup bagus, cukup oke ya, walaupun kalau yang gua lihat Pak ya dari TV spot ini, kalau gua bisa komentar, ada beberapa CGI yang kurang rapi sih Pak ini Pak, dari sini tuh. Dari pertolongan ini, dari pertolongan si Aquaman dan Black Manta agak sedikit kecepatan ya. Mungkin ini masih diperbaiki oleh para tim visual effect-nya, karena James Wan dan James Gunn sudah mengkonfirmasi bahwa CGI-nya masih dalam tahap perbaikan. Well, kalau yang gua lihat ya, mungkin karena kena efek WGA dan SGA strike ya, jadi mungkin mereka udah menunda hal itu. Dan asli ketika mereka udah ada kesepakatan baru dari pihak writer dan juga para tim CGI dengan para pihak studio, akhirnya mereka mulai mengerjakannya kembali. Dan moga-moga aja bagus ya, karena dari yang gue lihat udah mulai epic kok, epic banget dari Aquaman and the Lost Kingdom ini. Makanya gue mau lihat lagi TV spot dari Aquaman and the Lost Kingdom seperti apa. To bring the land and the sea together. Oke. Always go as planned. Holy crap. Oh, anjir parah sih. Lautnya tuh kerasa banget Pak. Unless it's gonna taste blood. Wow, wasik. Black Manta lebih ngeri Pak, sumpah. Gua merinding sumpah. Yang scene ketika dia megang Black
Tridentnya itu, dia megang Black Trident jari 2 itu yang dipatahin tuh, itu bagus banget shotnya dari bawah ke atas, anjir. Jadi apa ya, ini menggambarkan seolah Black Manta itu akan menjadi villain paling mengerikan di Aquaman and Lost Kingdom ini pak, seperti itu. Nah, das pas di ending ketika ini, kalau kalian lihat ya, tuh itu bagus banget, set, wah gila sih, gila itu gua breathing aja. Oke, jadi ini akan ada banyak banget scene yang seru banget antara Black Manta dan Aquaman ya. Dan well, kalau secara kostum Black Manta masih sama seperti kan di film pertama, nggak ada perubahan sama sekali. Untuk Aquaman-nya dia masih pakai kostum orange ya. Yang untuk kostum stealth itemnya kayaknya masih dipakai sebagai kostum sekunder ya, tapi nggak sebagai kostum pertamanya. Dan kostum pertamanya masih pakai kostum orange siapa ya, seperti itu. Dan well, untungnya gua mau lihat banyak banget spot dia pakai kostum orange ini, karena kan ini udah jadi kostum ikonnya Aquaman di versi komik New 52 kan. Jadi gua pengen tahu bagaimana ini akan dieksekusi ke dalam DCU. Nah, seperti itu. Dah, satu pertanyaan yang sampai sekarang masih gua ngegantung di kepala gua ya, apakah ini udah masuk ke dalam DCU-nya James Gunn atau ini adalah transisi dari DCU ke DCU James Gunn? Well, gua kurang tahu men, karena ini juga udah ada pertanyaan di film The Flash, dimana Aquaman itu ketika dia udah mabok, dia udah talent segala macam, dia itu udah ngomong, lu dari mana aja Barry? Gue tuh udah cari kemana-mana, lu tuh nggak ada gitu. Jadi Barry Allen tuh ketika dia udah meriset Flashpoint dan DCU yang tadinya Batman-nya adalah Ben Affleck, ternyata udah berubah menjadi Batman-nya George Clooney, itu akhirnya si Aquaman itu konfirmasi, lo gue nggak pernah ketemu sama Batman versi Ben Affleck yang lo tahu gitu. Jadi yang dia tahu, Batman yang ia tahu itu adalah Bruce Wayne-nya versi George Clooney. Nah, itu udah reveal di dalam post credit The Flash yang kedua pak, seperti itu. Maka dari itu kayaknya jadi pertanyaan besar, apakah itu adalah dari film Aquaman and Lost Kingdom atau justru sebaliknya. Nah, ini gue masih belum dapat ke situnya pak, seperti itu. Kalau gue bandingkan dengan rencana James Gunn untuk membangun sebuah universe baru karena efek Flashpoint yang udah dialami oleh Barry Allen versi DCU ini pak, seperti itu. Maka dari itu gue mau tahu bagaimana bridgingnya mereka dari DCU ke DCU James Gunn. Itu aja deh, karena sampai sekarang kita masih belum menemukan titik temunya. Itu aja pak, seperti itu ya. Nah, kalau secara konsep Aquaman and Lost Kingdom untuk TV spotnya masih oke aja. Nah, terutama di bagian si Black Manta ketika dia udah buka helmnya ya, dan dia ada trident di belakangnya, itu literally wow, ini kayak bakal jauh lebih garang sih untuk si Black Manta ya, karena bisa dibilang dendamnya Black Manta itu udah kerasa banget sejak di film pertama yang ketika bapaknya udah dibunuh sama si Aquaman secara sengaja pak ya, karena kan mereka kan adalah perompak ya, gimana mereka kan bertujuan untuk merusak semua merusak semua habitat yang ada di dalam lautan kan. Makanya Aquaman sebagai penjaganya, dia akan menjaga semua itu dari para orang-orang yang berusaha untuk merusak habitat lautan. Makanya mungkin inilah yang akan dibawa oleh James Wan lebih detail lagi ke film Aquaman and Lost Kingdom. Dan itu semuanya udah gua breakdown di konten trailer breakdown Aquaman and Lost Kingdom ya. Untuk linknya udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah kalau kalian pengen tahu bagaimana detail dan Easter egg yang gua temukan untuk Aquaman and Lost Kingdom ini. Tapi so far menurut gua cukup oke, dan ini membuat gua meyakinkan banget bahwa pertarungan Black Manta dan Aquaman bakal jauh lebih intens pak, seperti itu ya. Dan rencananya film ini akan tayang per tanggal 23 Desember tahun 2023. So kita lihat aja nanti bagaimana pertarungannya intens antara Aquaman dan juga Black Manta, dan bagaimana juga bridging dari DCU ke DCU James Gunn. Itu aja pak, karena sampai sekarang ini yang membuat kita sebagai para fans DC makin bingung dan juga gak ada petunjuk ke situnya pak. Itu yang masih belum kita dapatkan di dalam trailer dan juga TV spotnya. So mungkin di filmnya akan diteruskan dan akan diperjelas mengenai apa yang terjadi dalam film The Flash kemarin ya. Itu aja sih dari gua sih, seperti itu. Oke, itu aja pak mengenai review dan juga reaction gua ya untuk TV spot Aquaman and Lost Kingdom. Sejujurnya gua nggak bisa teori terlalu banyak ya, karena itu udah gua jelaskan semua di dalam
breakdown Aquaman and Lost Kingdom. Kalau kalian pengen tahu hasilnya, linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, so itu aja mengenai TV spot ya dari Aquaman and Lost Kingdom. Nah sekarang giliran kalian deh. Kalau kalian gimana ya udah menonton TV spot Aquaman and Lost Kingdom, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.